Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Full Teacher semuanya, mari kita berdiri bersama-sama. Let's go! Kita maju ke teman sama-sama. Let's praise Jesus together. Are you guys ready? Let's go, maju. Let's clap our hands together, come on. Clap. Clap, ready to jump? In 1, 2, 3, let's go! Hey! Let's sing. The Lord is my rock, in Him will I trust. Hey, the Lord is my shield, my refuge and strength. Do you believe it? Amen. Lift up your hands. Oh, oh. Yeah. Whoa, whoa. Jesus, I want more of you. You guys ready? 1, 2, 3. I will wait and wait for you alone. You will elevate me, bring you home. I will give my life to you. I will give my life to you. Let's clap our hands together. Come on, clap. Saved by a perfect love. Yeah, yeah. My eyes are on you. Now won't be afraid. Tuhan Full Teacher saja katakan, hey. There is no one else like. Come on, you can do better than that. Louder. Whoa, whoa, Jesus. Ready? You alone, you will elevate me, bring you home. I will give my life to you. I will give my life to you. Let the music praise the Lord. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami berikan semuanya bagi-Mu Tuhan Yesus. I will give my life. I
life for you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me, bring you home. I will give my life. I will give my life to you. Hey! Oh, I will give my life to you, Jesus. Oh. Come on, give him a shout of praise. Are you guys ready to praise Jesus even more? Clap, clap. Let's go, let's go. Oh, say whoa, 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 oh, oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took my pain, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Come on. Let the celebration make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise for His good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with the gladness. For you I will go. You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise for His jump, jump, jump. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with the gladness. For you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with the gladness. For you are good. Jangan yang ya. You turn my sadness into gladness. Yes. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Lebih kena lagi. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Jump, jump, jump. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Sama-sama katakan, oh, you have given me a joy that won't stop
bersuka di tempat ini karena Tuhan. Sama-sama kita katakan ya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Yesus Kau sumber kekuatan. Kami hidup Tuhan menyenangkan. One, two. Katakan dengan iman. Aku kan bersuka karena, yes Lord, menari puji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. You ready? Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Dari depan sampai belakang angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang setia, oh, selalu bersamaku. Yesus Kau mulia, Yesus Tuhan mulia. Saya percaya Tuhan, hidupku milik-Mu. Yang percaya sama-sama katakan Allah yang setia dan benar, oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu. Lebih tinggi lagi ya. One, two, three. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Sekali lambaikan tangan seperti ini, katakan Kau Allah, Allah yang setia dan benar, oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Kita katakan haleluya. Say haleluya. Wow, siapa yang bersuka di tempat ini? Katakan sebelah kanan dan sama kanan kirinya. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini. Wow, luar biasa. Bisa kembali ke tempat duduknya semuanya. Oh Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. We worship you God. We worship you Jesus. Sambil tetap berdiri bersama-sama, kita menyembah Dia. Kita mau katakan dengan segenap hati, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, we love you Jesus. Let's sing. Thanks for your stubborn love for me.
From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. We love you Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy. Just grace and mercy that I see. Kami bawa pujian Tuhan keluar dari hati kami yang rindu akan Engkau. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. We sing for you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yes, we love you, God. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, we love you, God. Love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, Jesus, I love you. Love you. Oh, Jesus, I love you. Yes, we love you, God. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Kasih-Mu mengalir. Oh, we love you, we love you.
kami mengasihimu. Oh, langit dan bumi kan berlalu, namun kasih-Mu tetap selamanya. Kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, hiramaya sikaramaya mamo, hiralaya na 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 na. Mari setiap yang mengasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat pujianmu. Ya yang layak untuk disembah, ya yang layak untuk ditinggikan. Nama Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Hiramaya ramaya ramaya si, hiralaya ra 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 ra. Oh, we love you God, we love you Lord. Oh, Jesus, I love you. Come on, let's say Jesus. Jesus, I love you. Yes, we love you, God. Love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you, God. Yes, we love you, Lord. Love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry, oh. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my heart, oh God. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, love you, Lord. Mari semua yang angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes, we love you, we love you, we love you, Lord. Shikarabaya siramaya ranaya. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan saat kami menyembah, saat kami mendekat kepadamu Tuhan. Hear the cry, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. With all of your heart, let's sing. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari tetap angkat tanganmu. Kami mau mencintai Tuhan, mau mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap
segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, kami cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Mari setiap voltigers yang mengasihi Tuhan katakan, ku cinta kau sembah-Mu Tuhan, Tuhan Rajaku, dengan senap hati kami Tuhan, hati dan dengan segenap jiwaku, tanganmu lebih tinggi lagi, katakan, oh cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, dengan senap hati, Shikarabaya dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Mari dengan senap hatimu sekali lagi katakan, ku cinta kau, cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senap hati, oh
katakan dengan senap hati, dengan senap hati, dengan genap hati, dan dengan segenap jiwaku akan budi, oh, ku cinta. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, ya Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi, oh, ku cinta It's a pleasure to be here, God. Anak-anak yang paling kau cintai. Dan kami mau belajar untuk jadi anak yang paling mencintai Tuhan juga. Kasih kami hati yang mudah dibentuk. Fokus Tuhan. Kasih kami ketenangan. Supaya setiap biji firman yang dibagikan itu gak akan terbuang sia-sia Tuhan. Tapi semua itu adalah taburan Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. We love to be here. In Jesus' name we pray. Amen. Hai, semuanya bisa duduk nih. Thank you teman-teman PAW. Wow, kakak sudah siapin ada 2 standings here. Ada angka 10 dan angka 5. Kira-kira kita mau ngapain ya? Kakak mau ajak satu temen. Tadi sudah ada di sini. Where are you? Come here, come here. Hari ini kita mau lomba lari. Bukan lomba ya. More like, kalau kalian tahu lari, run, marathon. Kita itu punya race. Come on. Kita punya 2 distance. Yang pertama, some people may choose mau lari untuk 5 km, 5K gitu. Yang kedua adalah 10 km. Come here, come here. I have a friend here, Jaden. Thank you for helping me. So, let's run today. Come here, Jay. You run yang 5K, so the short one. Yeah, you ke sana and I go there, okay? So, this is gonna be a long run. Bakal capek loh, you know 5K so far? Yes, okay, so kita lari ya, okay? Okay. Okay. Oh, you come here. Okay, you finish your race. Okay, I'm going to the next one, okay? Oh, but I'm so tired. I can't hold it anymore. Okay, I did not finish. I sudah gak kuat. Okay, so you got your trophy. You got your trophy. You got 5K, okay? Okay, kasih tepuk tangan buat Jaden. Yeah, you can come down. Thank you, Jade. So, Jaden finished 5 km. While kakak di sini, kira-kira kakak ada di kilometer berapa ini? Ya, around 7, 8 gitu ya. Did I run lebih jauh dari Jaden? Ya, aku lari lebih jauh dari Jaden. He finished his race. His race was 5K. But my race was 10K. So, kalau kakak stop, meskipun kakak udah lari lebih jauh dari Jaden, kakak udah di 7K ini, did I finish my race? No. Will I get my trophy? No. Padahal kakak lari lebih jauh loh dari Jaden. But why? Why did not I get my trophy? Karena kakak tidak menyelesaikan pertandingannya kakak. Because I need to finish at 10, but I finish at 7. Tidak menyelesaikan sama dengan, ya you tidak dapat apa-apa. Because I did not finish my race, so I got nothing. Dan itu loh, bahkan di istilah orang pelari saja, ada istilahnya DNF. DNF is did not finish. Meskipun kakak lari udah lebih jauh nih, tapi I aim for that. And I got finished, so I did not finish. And apa yang lebih penting di sini? Yang lebih penting di sini adalah setiap kita itu menyelesaikan pertandingannya kita. Kalau di dunia running, you can choose. Kayaknya my body itu memang gak kuat nih for the 10K, so I will choose for 5K.
Tapi dalam hidupnya kita, we'll never know. Kapan sih finish line-nya kita? Our finish line is when God calls us back. Ketika Tuhan panggil kita lagi. Kapan itu? We do not know. Tapi apa yang penting? Yang penting itu hanya ketika kamu di awal aja, oh oke, keren lari. Atau yang penting kamu tuh sampai ke sini. The point is that you finish until the end. Sampai kamu menyelesaikan sampai garis akhir. So that's like our life. Every day we're running in a faith race. Setiap hari itu kita lari dalam pertandingan imannya kita. And we only finish when God calls us back. So here's the goal. To keep our faith. Untuk menjaga iman kita. Iman yang bertanding dan berlari sampai akhir. Kita baca ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 7. Mungkin kalian pernah tahu ayat ini. Kesannya itu kayak ada di kayak biasa di tempat orang-orang yang sudah mau meninggal. At the end of their life, they put this verse. Udah muncul ya? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini loh, sama kayak yang diumpamakan oleh Paulus. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sama kayak orang lari. Mengakhiri. That is the point. Dan aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. So here's the job. To keep our faith. Katakan sama-sama, to keep our faith. Gak kedengeran. To keep our faith. Yes. Dan mungkin kalau kita sekarang masih muda gini kayak, Kak, kapan garis akhirnya itu gak kelihatan. We're still young, we don't know gitu ya. Ya maybe forever seems like a long time for us. Tapi let's look at Paul. Hari ini kita mau belajar dari imannya Paulus. 1 bulan ini kita belajar dari tokoh-tokoh yang keren-keren. Dan hari ini kita mau belajar tentang Paulus. Paulus ini, long story short, dia adalah seorang yang dulunya adalah orang-orang yang membunuh umat-umat Tuhan. So he goes anywhere, tujuannya adalah untuk, kalau di sana ada murid Tuhan, ayo kita hukum. Di sana ada murid Tuhan, ayo kita tangkap. He hated Christ. Sampai suatu peristiwa, dia mengalami sendiri kasihnya Tuhan. And we know, Tuhan memilih Paulus, orang yang dulunya berdosa. Tapi Tuhan mau pakai Paulus. God loved Paul. And God chose Paul. And so, bayangkan ya. Kalian tuh, Paulus itu posisinya dari orang yang kepercayaannya musuh. Menjadi orang yang di seberang sini. Dia jadi orang yang bersama-sama dengan murid Tuhan. Mengabarkan Injil. So you know posisinya Paulus adalah orang yang paling dibenci. Ya iyalah, itu bayangkan sebagai sebuah betrayal bagi bangsa Romawi. Bagi bangsa-bangsa yang ingin menangkapi murid-muridnya Tuhan. He used to be orang yang bareng sama mereka nih, bunuh-bunuh orang. Tapi sekarang dia malah, loh kok kamu malah, enggak ya Paulus enggak mengeluarkan pedang ya. Tapi Paulus itu malah mengabarkan Injil. He was at the opposite. Tapi bagaimana sih Paulus itu tetap bisa mempertahankan iman. Bahkan kalau kalian buka di kitab perjanjian baru, almost half of it, I don't count, tapi kalau gak salah, even more than half of it dari perjanjian baru, yang tulis adalah Paulus. So can you imagine buat Paulus itu mempertahankan iman, it's not something easy. Mungkin lebih gampang kita buat anak-anak yang sudah Kristen, di keluarga Kristen untuk mempertahankan iman. Tapi buat jadi orang seperti Paulus itu tidak gampang loh. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari imannya Paulus? Yang pertama adalah iman yang berdasar pada kasih karunia Allah. So apa artinya iman yang berdasar pada kasih karunia Allah? Iman yang kita punya sekarang itu kita terima bukan karena kita layak. Iman yang kita punya sekarang itu bukan karena kita sudah berbuat baik atau kita do something kind and generous sampai seolah-olah Tuhan itu kasih kesempatan, oke, kamu boleh beriman percaya sama aku. No. Kalau we know the quotes itu kayak success is earned, not given gitu ya. As if kalau kamu tuh mau sukses, kamu tuh harus kerja keras. It's earned, not given. Tapi kebalikannya dengan iman yang kita terima. Iman dan keselamatan yang kita terima, it is given, not earned. Itu something yang freely given by God. Dan Paulus sadar itu. 1 Timotius 1 ayat 12-14. Aku bersyukur kepada Dia
yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Look, apa yang Paulus katakan? Pelayanannya yang sudah menyebar ke seluruh dunia itu adalah karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Look at this. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus tuh sadar kok, kalau dia itu orang yang sebenarnya itu tidak layak. Apa yang dia sekarang punya, pelayanannya, imannya dia, setiap surat-suratnya dia ke kota-kota yang mengubahkan kehidupan orang-orang, itu hanyalah sebuah kasih karunia kok dia itu dipercayai sama Tuhan. Paulus tuh sadar, dulu tuh loh kok dia nggak ketemu sama Tuhan, dalam suatu peristiwa yang membuat dia buta selama beberapa hari, sampai akhirnya dia bertemu sendiri dengan Tuhan, dia tuh sadar kok nggak gara-gara itu, pasti dia sudah binasa, pasti dia sudah hancur hidupnya. Tapi kalau Tuhan segitu cintanya, sampai Tuhan tuh mau kasih kesempatan buat Paulus beriman sama Tuhan, nggak cuma beriman, dipercayai untuk melayani Tuhan. Dia tahu itu something yang very precious and he would not take it for granted. Sama kalau kita misalkan ya, kita dapat kesempatan nih untuk ketemu sama presiden. Kita tahu it's not something yang semua orang mau ketemu presiden, bisa ketemu presiden gitu. Tapi ada suatu kesempatan, kita ini ketemu sama presiden, kita diundang gitu ya. Terus kita dapat kesempatan nih buat 15 menit lah ketemu sama private, ngomong sama presiden gitu. Kita gak akan membiarkan waktu 15 menit itu berlalu sia-sia kan. Kita gak akan kayaknya, aduh aku ini siapa, presiden ini orang yang terlalu hebat, aku gak berani ngomong apa-apa. Kita gak akan menyia-nyiakan kesempatan itu gitu juga. Kita mungkin akan tanya, Pak gimana ini, wah gimana caranya supaya bisa gini. Karena kita tahu kesempatan ini dikasih sama kamu diizinkan and you will not take it for granted. Kesempatan yang very precious. Lebih dari kesempatan itu adalah iman kita buat percaya sama Tuhan. Itulah yang dinamakan iman berdasarkan kasih karunia. Iman yang kamu gak akan sembarangan. Iman yang kalau kamu sudah punya sekarang, akan kamu jaga sampai selama-lamanya. Karena iman ini sangat berharga. Iman yang just like our faith lah. Ketika kita ada di satu posisi yang tahu kita itu dipercayai sama Tuhan to be here. Di satu sisi kita tidak akan jadi orang yang terlalu menyalahkan diri sendiri. Stop doubting yourself ketika kalian tuh ngerasa unworthy to God. Tapi at the other side of the coin, kita nggak akan juga jadi orang yang take it for granted. Yang ya udahlah aku sudah punya iman. Oke, yang penting iman sudah cukup. Aku sudah percaya Tuhan, that's enough. No, iman yang nggak kayak gitu. Tapi iman yang tahu it is only by God's grace. Dan yang kedua, imannya Paulus adalah iman yang aktif. Katakan iman yang aktif. Iman yang aktif, lawan katanya pasif. Iman yang aktif itu berarti iman yang gak cuman diem aja. Tapi ini nyambung ya, ini bersambung dengan imannya yang pertama tadi. Ketika Paulus tahu kalau dia itu punya kasih karunia, iman yang dia terima itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. He will work on it. He will work his faith. Paulus itu sadar akan dosa masa lalunya. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita baca kalimat yang terakhir. Sudah muncul kan ya? Kita baca kalimat yang terakhir ya. Mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Oke, so we know. Paulus sadar kalau dia itu orang yang paling sebenarnya itu gak layak gitu loh. Tapi kesadarannya Paulus akan ketidaklayakannya itu membuat dia itu bekerja semakin keras, melayani Tuhan semakin keras. Dia gak mau gitu-gitu aja. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10. Kita bacakan aja, it's quite long. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. It's Christ. Tuhan tuh masih kasih privilege buat Paulus itu ketemu, berjumpa pribadi sama Tuhan.
Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tidak mau jadikan masa lalunya dia itu sebagai sebuah celah. Oh ya kan, kalau Paulus, aku nih Paulus dibandingkan dengan semua murid-murid yang lain. Paulus tuh mungkin starting point-nya itu bukan zero. Starting point-nya Paulus tuh minus. Karena dulu dia adalah orang yang membunuh umat Allah. Karena dia dulu adalah orang yang paling ditakuti sama orang Kristen. Karena dia memburu kemana-mana. So his starting point was not zero. His starting point was minus gitu loh. Tapi karena tahu dia tahu dia ada di posisi yang minus. Seolah-olah let's say kalau ini adalah garis bilangan ya. If Tuhan itu misalkan ada di posisi 10. Paulus tahu his starting point was not even, jangan 10 lah ya, 5 lah ya kejauhan ya. Misalkan 5 nih. So 0 is here. Buat orang yang 0, maybe kayak kita, orang Kristen yang mungkin ya dosa, tapi gak separah Paulus lah ya, kayak gitu misalkan. Kita berusaha mendekat sama Tuhan itu, ya kita lari dari 0 to 5. Oke? Ada masalah, oke, mungkin lagi lemas dikit. Tapi we can go to Jesus and our effort itu mungkin kayak cuma sebatas ini aja. Tapi starting point-nya Paulus itu minus. Can you imagine? Kalau Paulus lari dengan speed yang sama seperti orang-orang tadi, dia gak akan sampai ke Tuhan gitu loh. So he know. Posisi minusnya Paulus tuh gak bikin dia itu semakin malah minder. Semakin malah bikin dia tuh gak layak. So I will run faster. That's what Paul did. Itu apa yang Paulus lakukan. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Itu loh iman yang aktif. So I want to encourage everyone here. Starting point-nya kita, well I don't know. Mungkin kita gak separah Paulus gitu ya. Tapi prinsipnya tuh sama guys. Kalau gak gara-gara Tuhan yang mati buat kita dan menebus dosa kita, will be forever in dalam kebinasaan. Kita gak akan kenal Tuhan, kita gak akan terima keselamatan gitu loh. So it's not about how bad you are. Gak masalah kayak aku lebih suci dari yang lain, jadi aku ya udah gini-gini aja cukup atau yang lain. No, starting point-nya kita let's just claim it sama lah. Kita tuh sama-sama berdosa kok. Jadi makanya kalau kita punya iman ini, let's work out our faith. Miliki iman yang aktif yang aku mau semakin giat melayani Tuhan. Aku mau semakin giat. Meskipun mungkin ketika aku mau giat melayani Tuhan, ya mungkin there will be people who judge me. Karena tahu dulu masa laluku gimana. Dulu I used to be a bully. I used to curse. I used to do bad thing. Tapi that's okay. Ayo sama-sama kita mengerjakan iman kita. Dan 1 Timotius 1 ayat 16-17. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku, Paulus di sini, menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Ini loh iman yang bukan iman yang cupu. Ya udah. Dulu berdosa kan, oke, kalau Tuhan sudah tebus, jangan jadi orang yang mengasihani diri sendiri. Ayo, kerjakan ini. Malah Paulus punya mental yang berbeda. Paulus bekerja lebih giat, supaya dia bisa jadi example ke orang-orang lain. Kalau, hey, dulu aku tuh juga orang berdosa. Tapi karena Tuhan sudah selamatkan aku berubah. Ayo, kamu gimana? Ayo, kita sama-sama bekerja yuk. Kita mau semakin beriman, mendekat sama Tuhan. Itu loh imannya Paulus, iman yang gak cupu. Iman yang gak loser. Victim mentality, no. Iman yang aktif, iman yang mau mengerjakan. Dan iman yang kayak gini, iman yang forever, I say it like, iman yang forever indebted to God. Iman yang kamu tuh sepenuhnya selamanya sadar, kalau kita tuh kayak berhutang sama Tuhan. Iman yang ini gak akan buat kita itu leyeh-leyeh dan mau cuman jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja. Though, meskipun ketika Tuhan itu sudah selamatkan kita sudah lunas ya. Kita nggak perlu kayak mengakui dosa berulang, mengakui Tuhan sebagai juru selamat berulang kali kayak seolah kita tuh nggak selamat kalau nggak ulang kali gitu loh. Tapi iman yang
sadar dirilah. Iman yang tahu kalau aku ini cuma ada, I am here now only because of His grace. So I will work on it. Dan how supaya kita itu bisa mempertahankan imannya kita sampai akhir. So we know that our race is so long. Forever seems so long. We don't know when we will get there. Dan kakak mau ajak kita semua di sini. Kalau kita main sports ya. Siapa di sini yang main? Ya let's say kayak tadi kakak lari lah ya. Siapa di sini yang suka lari sih? Oh, nice. Kalian suka lari-larian tapi belum tentu suka race. Oh beda ya kakak. Ya, I know you guys suka lari kan. Let's say ya, kita itu mau lari sampai 10 kilometer itu tadi. Kira-kira mana yang lebih enak? Kalau kita itu larinya mungkin kayak gini. Wah, 1 kilo. Masih semangat. Let's go. 2 kilo. Oke. Oh, thank you for supporting me. Ya. Oh, 5 kilo. Oke. 10 kilo ya. Masih halfway. Aduh, gak kuat. Aduh. You know, kalau sport tuh biasanya suduan. Tahu suduan ya? Ya, suduan. Aduh, 10 kilo. Aduh, berhenti bentar. Tapi mau finish. Oke, lanjut. Aduh. Kram. Tapi aku mau finish. Oke. Ini boleh menyerah nggak? Enggak, aku mau finish. Oke. Sampai terakhir jalan aja. Yeay. At least I did it. Okay. Atau the second one. The second one is someone yang prepared. Someone yang sudah exercise before the race. Someone yang tahu the capacity. So from 0 until 10, she'll go like this. Thank you. It's nice. 5K. 5 more to go. I don't feel anything. It's easy. Okay. 10. I did it. Personal best. This is my record. Okay. Mana yang lebih enak? Pertama atau kedua? Kedua ya. Karena in every mile, in every season of your life, kamu menikmati perjalanannya. Gak hanya, itu sama dengan iman. Iman itu yang kita gak only, yaudahlah yang penting aku jaga iman, meskipun dengan susah payah, aku ada masalah, ya tersayat-sayat sedikit lah, mau hampir menyerah, tapi yang penting sampai aku akhir, aku tetap beriman lah. Itu prinsip yang gampang, mungkin gampang. Oke, tapi ada prinsip yang kedua yang lebih enak. Itu di setiap perjalanan, di setiap season hidupnya kita tuh mengandalkan Tuhan. Jadi perjalanannya kita tuh akan terasa, oke, mungkin sedikit capek tapi I can hold it. Yes, God is with me, I am strong. Aku bukan punya iman yang passing grade. Passing grade tuh kayak iman yang pas-pasan. Yang penting lulus KKM. No, aku gak mau kayak gitu. Aku mau jadi orang yang penuh kemenangan. Aku mau jadi orang yang penuh beriman sama Tuhan. So in every obstacles, di setiap musim hidup, I enjoy the race because I have my God. So what I need to worry, I will finish well and I will enjoy the process, every process with God. Itu yang lebih enak. Itu yang mau kakak ajak ke setiap kita. We know mungkin ujungnya itu kayak sama-sama kita menang. Sama-sama we finish until the end. Tapi perjalanan yang kedua ini lebih enak. Because we feel God in every season of our lives. Ketika kita ada masalah, kita tidak mengandalkan hanya diri kita sendiri dan hanya tapi ini every step kita tuh mengandalkan Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, Paulus bilang, judul perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayo kita baca ya. Ayat yang 10 sampai 11 dulu. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Poin yang pertama, gimana supaya kita itu bisa punya iman bertahan sampai akhir, gak hanya bertahan, tapi juga strong in every season. Yang pertama adalah
win every trial. Win every trial. Ayo, I can say, I can assure you, keluar dari tempat ini, kalian mungkin masih SD, masih SMP, meskipun kalian sudah dapat booster firman Tuhan, tapi keluar dari sini, kalian pasti menghadapi masalah. That's something that I can assure. Kakak pun juga, kakak keluar dari tempat ini, kakak akan punya masalah. Tapi prinsip ini yang kakak mau pegang. Win every trial, menangkan setiap percobaan itu. Sama seperti Paulus tadi bilang ke Timotius. Semua penganiayaan itu Paulus jalani. Paulus pun tidak lepas dari penganiayaan. Tapi semua penganiayaan itu telah diderita oleh Paulus dan Tuhan telah melepaskan dia daripada setiap masalah. Ini loh yang kita mau cari dari setiap masalah. Ketika kalian punya masalah, jangan jadikan itu sebuah setback. Makes you kayak, aduh kayaknya aku belum cukup beriman sama Tuhan. Kayaknya aku belum kuat nih kali ini. Tapi justru setiap masalah itu jadikan buat, okay God, what you want to do in my life? Apa yang Tuhan mau upgrade dari hidupku? Apa yang Tuhan mau show to me? Will this time you show your faithfulness? Or will this time you will use this time to make me believe in you more? Apa? Setiap challenge is like a stepping stone. Setiap masalah itu seperti kayak sebuah batu pijakan yang buat kita akan naik level. So, let's say just like in school, you have your exam. Kalian bentar lagi mungkin juga mau final exam. Kalau kalian gak pernah do one exam, you will never know kalian tuh mampu gak untuk naik ke level selanjutnya. Setelah kalian selesai one exam, kan bakal naik kelas, right? So, that's like problems. Kalau kalian dulu, kakak tanya nih, fokus here. Oke. 5 pangkat 3 berapa? Ulang. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kuadrat berapa? Duh. 5 kuadrat tuh bahasa Inggrisnya 5 square. Ya, 5 square. Berapa? 25. 25 kali 5 berapa? Kelamaan liburan ini ya. Ulang. 5 kali 5 berapa? 5 kuadrat berapa? 25. Kok bisa tahu 5 kuadrat itu 25? Apa? Karena 5 kuadrat adalah 5 kali 5 gitu ya. Kok bisa ngerti kuadrat? Kok bisa ngerti kuadrat? Wait, tadi kakak tanya. 5 kuadrat adalah 25. Karena 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5. So, kakak tanya deh. Kalau kalian di sekolah, langsung dikasih soal 5 kuadrat. Tanpa kalian dijelasin 5 kali 5. Will you understand 5 kuadrat? No. So that's like a level. Sama kayak hidupnya kita. We have levels. Levels of life. Ketika kita tuh ngalamin satu masalah, ini masih perkalian. Kalau kalian gak lulus dari perkalian, how will you step into the next level? Kuadrat-kuadratan. Right? Belum nanti yang lain. Oh yeah, I will not bahas di sini ya. I know you don't really like math gitu. Oke, so sama kayak hidupnya kita. Ayo guys, justru ya, kakak mau kasih satu hal. Setiap masalah, kalau dalam hidupnya kakak, every problem that I face, that makes me closer to God. Every problems and every challenge yang Tuhan tuh izinkan kakak untuk kakak bear this situation, I know the fruit of this challenge, if I keep on being faithful to God, God will take me to another level. Dan di setiap masalah yang lain nantinya, ketika kakak menghadapi masalah, itu tidak akan jadi sebagai, aduh Tuhan kok masalah lagi, aduh Tuhan kok masalah lagi, enggak. Tapi fokusnya adalah satu, supaya kakak bisa menang dari masalah ini, and I will just say to God, okay Tuhan, this time Tuhan mau kerjakan apa? Yuk kerjakan bareng. Ayo this problem we face together. And one opportunity, satu kesempatan dan satu benefitnya kita, kalau kita sudah kenal Tuhan dari kecil, we will have a lot more experience with God. That is something that is so beautiful. Ayo ya, mulai dari masa mudanya kita, jangan hindari setiap masalah,
tapi face with God and win every trial. Yang kedua adalah, kita baca di 2 Timotius 3 ayat 14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kakak highlight di ayat, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Cara kedua supaya kita bisa stay strong in faith adalah stay connected. Katakan dengan keras, stay connected. Yes, one of God's blessings in our life is having spiritual leaders and spiritual community. Kalau kalian di sini sudah punya CG leader, kalian sudah punya sponsor, kalian sudah punya teman-teman rohani, please stay connected ya. Anytime you face problems, kan tidak sendirian. Ini a simple experience yang very teringat di kepalanya kakak. Beberapa bulan lalu, our church held GMS Run. Kita punya GMS Run. Dan sama kayak kita tuh lari sama yang lain gitu ya. Ketika kita berada di CG, we are not competing against anyone. Kita tuh tidak pernah bersaing satu sama lain. Siapa yang lebih ini, siapa yang lebih ini. Tidak. Tapi satu sama lain itu akan selalu menguatkan. Supaya kita sama-sama finish until the end. Dan tidak ada yang quit di tengah race. So waktu GMS Run itu, I chose yang 10K. Dan kurang lebih ketika sampai di 8K gitu ya. Itu sudah capek sekali. Dan ada satu orang, kakak gak kenal siapa. Tapi yang pasti dia adalah jemaat gereja. Karena dia ikut GMS Run. Dia tuh kayak lari sambil bawa speaker di badannya. Disambungin ke backpacknya. Speakernya itu masang lagu yang very energetic. And he said kayak, ayo semangat, sebentar lagi sampai. And that's what I feel about Connect Group. Di CG itu kita sama-sama kayak we run to be closer to God. Tanpa ada satu sama lain yang berusaha competing against anyone. Tapi kita sama-sama saling menguatkan. Supaya tidak ada satupun yang ketinggalan. Ayo Eman, kamu quit sekarang. Ayo masih bisa, ayo lari. So that's your Connect Group. Ayo ya, kakak sangat sedih kalau sampai lihat ada suatu peristiwa anak yang dulunya itu faithful to God. Tapi ada one season ketika dia akhirnya lost dari Tuhan. Dan dia sudah tidak ber-CG lagi. That will be so hard for him or her. Itu akan jadi semakin susah. Jadi ayo kalau kalian punya CG di sini. Pastikan kalian stay connected there and grow there. Ada masalah, cerita ke leadernya. Oke? And the last part. Paulus bilang ke Timotius, ini hubungan yang very kayak Paulus itu adalah kakak rohaninya Timotius gitu ya. Dan Paulus pun tuh mengingatkan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. So yang ketiga adalah stay close to the word of God. Kita nggak akan pernah bisa graduate dari baca firman Tuhan, dari ke gereja, dengerin firman, saat teduh. Itu loh yang buat imannya kita kuat. Bahkan most of times ketika kakak ngalami masalah, sebelum kakak itu cerita ke mama atau cerita ke leadernya kakak, I will just come to my prayer room and pray. Simply just pray. Nyembah Tuhan. Kalau perlu nangis sama Tuhan. Minta Tuhan menguatkan, bisa berbahasa roh. Sampai semua itu kerasa, wow. It's like God sudah angkat my beban tuh kayak 70%. The rest 30% tuh tinggal aku melangkah dalam iman dan taat sama instructionnya Tuhan. So ini loh, kalian gak akan bisa jadi orang yang strong in faith kalau dari core-nya sendiri gak kalian bangun. It's like orang yang mau lari atau orang yang mau tournament, kok kalian sendiri gak pernah bangun your core strength, gak pernah latihan, gak pernah exercise, you will never be strong enough to face the battle. Sama dengan ini, ayo ya, jangan pernah ngerasa cukup tahu, cukup sudah selesai baca Matius, ya ngapain sekarang baca Matius lagi? No, justru mungkin sekarang kalian baca Alkitab. Siapa yang sudah pernah menyelesaikan Alkitab? Oke, some of you pernah. Setelah itu, ulangi lagi ya, dibaca lagi ya. Kita gak akan pernah graduate loh. Justru kakak percaya,
as time goes by, ketika kita juga semakin dewasa, kita semakin kenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita baca Alkitab itu, Tuhan bisa show something different to us. Tuhan bisa kasih sesuatu yang beda dengan apa yang kita dapatkan mungkin tahun lalu ketika kita baca ayat itu juga. Dan mungkin this time, Tuhan kasih ayat itu specifically untuk menjawab masalahnya kita. So we'll never be graduated from the Bible and the Word of God. Justru kita butuh, semakin kita punya masalah, semakin kita butuh untuk mendekat ke firman Tuhan. Oke? So that's the 3 things. Win every trial, stay connected, dan yang ketiga adalah stay close to the Word of God. This will be my last message. Kakak mau share ayat ini ketika Paulus bilang ke Timotius, kakak sangat touch with the word. Ingatlah juga bahwa dari kecil. Hear this. Ingatlah juga bahwa dari kecil. This verse gak applicable kalau diomongkan ke anak-anak mungkin Army of God. Atau mungkin to your parents. Karena some of them mungkin baru kenal Tuhan, baru bertobat. Ketika mereka sudah youth, sudah teenager, atau sudah orang tua. Tapi ayat ini juga yang gak applicable to Paul. Karena Paulus itu kenal Tuhan, bertobat, bukan waktu dia dari kecil. So this is something missing from Paul. Tapi ini yang Paulus tekankan ke Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil is like us, you now, not me, you now. Bahwa masih dari kecil, you are here. Dari kecil, kamu sudah dengarkan firman Tuhan. Bahkan dari kecil, some of you sudah terima bahasa roh kamu. You can feel the Holy Spirit. Jangan sia-siakan ya. Justru itu loh yang Paulus tuh tidak dapatkan. Tapi he know itu penting. Dan dia juga rindu supaya Timotius grow in faith. Tidak nunggu besar, dari kecil. Karena semakin kecil kamu kenal firman Tuhan. Semakin kecil kamu mengalami Tuhan. You will be a stronger person, trust me. I'm not boasting about myself, tapi kalau kakak bisa kesaksian tentang hidupnya kakak sendiri. I've been here since I was a baby. Tapi memang bukan seberapa lama orang itu dibawa ke gereja, dia bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kalau orang cuma ikut ke gereja tapi tidak pernah meresponi Tuhan, ya apa. Tapi I've been here since a baby. Kakak benar-benar mau bertumbuh dalam Eagle Kids. And that made my elementary journey, junior high school journey, senior high school journey, college journey, university journey, so different. Because I knew God since I was a kid. Ketika kakak mengalami Tuhan dari kecil, itu akan membuat masa kecilku, masa mudaku, now still muda, masa kakak sekarang, itu very strong in God. Mungkin and I can proudly say ketika kakak punya masalah sekarang, I can refer to my childlike faith. Ada lagu yang bilang, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. Itu semua in past tense. You know past tense? I sought the Lord and He heard and He answered. Faith yang kayak gitu, sekarang yang menjadikan aku, so now I will trust in God. Dari mana? Itu past tense loh, itu berarti sudah terjadi loh. How can now I say, I will trust in God because God answered me. Past tense, God answered me. Karena dulu I sudah punya pengalaman sama Tuhan. Dulu waktu kakak SD, kakak sudah punya pengalaman ditolong sama Tuhan. Waktu kakak SMP, ketika kakak harus deal with junior high school drama, kakak gak kayak orang yang clueless dan lonely. Karena waktu elementary school, kakak sudah penuh dengan kasihnya Tuhan. Kakak sudah melayani bahkan. So in junior high school, I gak kayak anak junior high school yang a lot of drama. Yang masih bingung dengan apa dan lain. I sudah serve as a volunteer here. So in SMA, kakak punya masalah. I can refer to my childlike faith. Dulu Tuhan tolong. So now in SMA, I gak terlalu bingung gitu loh. And when I entered university, I can refer to all the story. Bahkan in the end of my university story,
itu adalah and yang very challenging karena there's a situation ketika kakak itu mungkin tidak bisa lulus karena ada administration staff. Not from my side, tapi kayak there's something. And I can just say kayak, tenanglah, dulu Tuhan tolong, this time Tuhan tolong. And really, kakak bisa graduate in 3.5 years, padahal harusnya masih 4 years, just because of His grace. Dan pengalaman itu yang buat kakak kayak, oh, now I can bisa santai ini ya, because I can refer to my faith back then. And now in my working experience, I'm not terlalu takut. I'm not afraid of the future. I may not have known everything about the future or what the adults face right now, but I have a solid foundation that God helped me. So from now, 22 years old until forever, I will walk with God. Refer back to the faith that I have here. Itu loh yang kakak mau share. Ini advantage-nya kita, Eagle Kids. Sejak masih kecil, you know God. Kakak undang PAW untuk maju. Jangan sia-siakan ya. It's not only finishing well, but now, from your point now, I don't know, it is your starting point or in your middle point. Belajar untuk setia sama Tuhan, jaga imanmu. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kalau dulu mungkin kamu kesini karena kamu diajak sama temen. Kalau dulu kakak tanya sama kalian, kenapa kok ke Voltage? Ya aku diajak sama temen. Wow, that's nice. Kenapa join CG? Ya, because my friend is there. Tapi ketika kamu sedang ngalami Tuhan sendiri, I want jawaban itu berubah. Kenapa kamu ke gereja? Bukan karena kamu diajak teman. Karena kamu butuh ketemu Tuhan. Kenapa kamu ke CG? Bukan karena diingetin terus sama teman. Bukan karena just because my friend is there. Tapi karena aku perlu cari Tuhan. I hope this message will make you strong. Mungkin beberapa dari kalian juga after this bakal naik ke junior high. Yes. Pindah school, new friends. Kalau your friend yang dulu ajak kamu ke gereja gak satu sekolah lagi sama kamu, will you still come to church? Will you still join CG? Yeah, I hope that answer is valid. Yes, I come to church, I come to CG because I know God and I need God. And that is something precious that I will keep forever until the end of my life. Not only here in Eagle Kids, but until the end of my life. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. You can close your eyes and pray. For your stubborn love for me, just grace and mercy that I see. Desire I will sing. Sing it from your heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, we love you, Jesus. Jesus, I love you. Oh, we really do. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Kakak mau doakan untuk kalian yang you think that your faith is not strong enough. Well, I know kita nggak akan pernah in a position yang strong enough. Kita akan selalu butuh Tuhan. Tapi at this state, you know you're that fragile. Kalian yang sampai bahkan, what is faith? Do still I have faith in God? Kalian yang masih doubt God. You still doubt your future. Aku beriman sih Kak, tapi aku terlalu takut sama what's ahead of me. Aku gak jamin Kak kalau nanti SMP, SMA, I still can be this strong in God. Kalian yang masih punya that keraguan, kalian yang masih, terutama orang yang masih, you still have the fear of future. You still have the fear of future. Buat kalian yang merasa kayak gitu, you can come forward. Kita mau berdoa sama-sama. Yes, please come forward. It's okay, you don't need to be ashamed. Karena justru in this moment, you need God even more. It's okay, you can just stand up. Take this moment just to close your eyes and berdoa ya. Jesus, I love you. Shakara bara yara bara shakara bara da 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 da. Jesus, Yara bara yara bara shakara da 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 da. Yara bara shakara bara yara bara bara bara. Yara yara bara shakara bara da 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 da. Yara yara bara shakara da 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 da. Jesus, Yara bara shakara yara bara yara da 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 da. Kora bara yara bara shakara da da da. Jesus, I love you. We really do love you, Lord. Shakara yara bara shakara da 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 da. Yara bara yara bara yara bara yara da da da. Pray to God, pray to God. Shakara yara bara shakara da 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 yara bara shakara da 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 da. Yara bara shakara yara shakara yara da 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 yara bara baba. Yara bara shakara yara bara shakara da 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 da. Yara bara shakara yara da da. Jesus, I love you. Yes, we really do love you, Lord. Though the seasons may change, you are still our God. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. Shakara yara
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Cuma bisa angkat tangannya. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of our heart, Lord. Know that every word is true. It's not just a word. It's not just songs. Jesus, we love you. Tuhan, if I may minta satu perjanjian sama Tuhan, gak akan ada satupun di sini yang hilang, Tuhan. Gak akan ada satu anak pun di tempat ini yang pindah ke season hidup yang selanjutnya. Mereka lupa dengan iman yang mereka punya sekarang, Tuhan. Wherever we go, God, sometimes mungkin kita gak setia, Tuhan. We want to be faithful, but we can't promise. Sometimes we just got lost away. Tapi Tuhan, please, satu perjanjian, Tuhan. Tuhan gak akan pernah berhenti ngejar kita. Please don't let us go, Lord. Until forever, Lord. Until forever. Please, jagai kita, Tuhan. Kita juga mau belajar semakin setia, semakin beriman, semakin strong in faith. But one thing, God, please, kejar kita juga terus ya Tuhan. I know, we know you will. Because you love us so much. Thank you Tuhan Yesus, jadikan setiap kita kuat. Jadikan setiap kita iman yang bertumbuh, yang berakar semakin kuat. Any seasons change, itu tidak akan jadikan kamu lupa dengan imanmu, tapi akan semakin bertumbuh menjadi iman yang tua, iman yang anggur yang matang di dalam Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, we love you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Semuanya bisa kembali ke tempat duduk. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of every heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Menyenangkan ya, beriman itu dari kecil, gak tunggu nanti. Ada satu hal yang penting yang kakak juga pengen sampaikan. Kalau nanti tanggal berapa ya, 11 sampai 13 Juli, seperti yang Kak Pa udah sampaikan, kita gak sabar ya nunggu minggu depan. Karena minggu depan adalah hari pertama akan dibuka pendaftarannya via GMS Church Apps. Yeay!
Jangan lupa yang mau nanti aku mau sekamar sama temen CG ku, pastikan teman-teman bisa daftarkan, itu ada notes-nya, minta saya mau sekamar dengan tulis semua nama temanmu lengkap-lengkap di sana ya, supaya kita punya notes. Mungkin gak semuanya bisa diturutin, tapi kita usahakan yang terbaik supaya kalian bisa sleep over sama teman-teman CG-nya. Oke, satu lagi yang penting, bukan cuma minggu depan pembukaan pendaftaran pertama kali, tapi kita akan punya satu poin penting. Poin ini akan kita gunakan mulai dari minggu depan sampai Before 30 Kids Camp selesai. Mana poinnya? Ini poin yang mungkin kamu yang udah pernah ikut step up, udah pernah tahu, tapi poinnya kita ganti desainnya yang terbaru. Jadi nanti teman-teman bisa collect this point mulai 6 Mei sampai 15 Juli di closing dari celebration camp. Kita akan bikin bazar di sini. Kita akan punya banyak pos games, pos belanja, pokoknya anything. Kamu punya waktu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, 2 bulan setengah untuk collect poinnya, oke? Make sure you come every weekend here, datang setiap Sabtu ke sini, kalian bisa main, bisa lakukan apapun di sini untuk dapatkan poinnya, oke? Mantap, 2 bulan setengah aja kumpulkan poinnya dan jangan lupa daftarkan diri di Before 30 Kids Camp karena di camp kita bakal lebih dapat banyak poin lagi. Jadi di situ kita pakai poin as our gift gitu ya. Oh iya, ada satu video menarik yang kita mau lihat sama-sama sebelum kita berdoa untuk persembahan ya. Here we go. Yes, register almost now. Minggu depan ya. Ada nggak teman-teman yang hari ini baru pertama kali datang ke ibadah Voltage di sini? Wow, ada yang masih liburan soalnya tadi ternyata ya, belum balik ke kotanya. We wanna welcome you here. Kita mau sama-sama bilang dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Senang banget. Seperti kata Kak Korin tadi, kalau belum join CG Kids langsung join. Dan teman-teman yang baru pertama kali hadir, tadi tetap angkat tangannya aja nggak apa-apa. Kita mau kenalan sama kamu. Jadi nanti ada kakak-kakak Asyir akan datang kasih gift card. Atau kalau nggak dapet, nggak apa-apa. Langsung kamu ke arah pintu yang deket-deket P2 situ. Di sebelah kiri itu ada namanya Welcome Home Lounge. Nanti kita kenalan di situ ya. Ada gift special buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan MSJ 2 tadi sempat dikasih tahu ya. MSJ 2 ini last register. Hanya hari ini hari apa? 30 ya, 29 ya. Jadi tinggal sedikit lagi, 2 hari lagi pendaftaran akan ditutup. Jadi make sure kamu daftarin langsung. Di mana? Tanya kakak CG-nya. Karena kamu harus lulus MSJ 1 dulu untuk dapetin akses daftar MSJ 2 ya. Ada nggak yang birthday-nya bulan April? Last session sebelum kita doa persembahan. Birthday bulan April? Banyak harusnya ya. Happy birthday ya, kita mau doakan dulu sebelum kita doa buat persembahan. Cepat-cepat angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau lihat ada teman kanan kirinya yang ulang tahun bulan April, langsung kamu angkat tangan. Tumpang tangan buat doain temenmu ya. Kita doain sama-sama ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk seorang teman yang Tuhan berikan di ibadah Voltage. Kami tahu Tuhan memberkati mereka dalam masa muda mereka. Mereka akan semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Mereka akan bersinar terang karena mereka lah God's top agent. Wherever you plant them, make sure they will bloom and grow and be fruitful. In Jesus' name, we pray and we bless our friends. Amen. Boleh angkat persembahannya sama-sama, happy birthday ya. Angkat persembahannya sama-sama. Kita mau berdoa buat persembahan sebelum kita pulang ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih
kami bisa memberi persembahan. Bukan cuma sekedar ritual di hari Sabtu kami kasih persembahan, bukan cuma keharusan, tapi inilah persembahan terbaik yang kami mau berikan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ini mungkin bukanlah hasil usaha kerja kami, tapi kami mau melepaskan berkat untuk papa mama kami yang bekerja, supaya ada berkat yang mereka bisa dapatkan, untuk mereka tabung, untuk mereka kelola, mereka nikmati, bahkan untuk mereka tabur juga di dalam rumah Tuhan. Kami mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam keluarga kami, baik itu juga buat setiap teman-teman yang hari ini ngasih dan ataupun yang enggak, kami percaya berkat-Mu tuh mengalir di hidup mereka. Bahkan juga Tuhan, kami rindu melihat lewat persembahan ini ada lebih banyak lagi gereja yang akan didirikan, ada banyak misionaris yang akan dikirim lahir dari rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Boleh semuanya taruh lagi amplopnya, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus terima kasih, hari ini kami bisa ibadah. Dan kalau kami mau pulang sebentar lagi, biar berkat Allah Bapa di surga mengalir, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, itu yang akan terus menjagai hari-harimu. Tidak dilewatkan satu hari pun tanpa Allah Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak di tempat ini. Jagai mereka dan terus bawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup masa muda mereka. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. God bless you. See you next week. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Oh, Jesus, I want more. Saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Oh, there is no one else like you, there's no one else like you, Jesus. Oh, Jesus, I want more of you. I will give my life